Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cesta Adabi, jurusan S1 Teknik Kimia Universitas Riau. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai teknologi pelumasan guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah yang diampu oleh Ibu Dr. Desi Heltina STMT. Langsung saja, kita akan membahas mengenai apa itu pelumas. Jadi, pelumas itu merupakan zat kimia yang berupa cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Sedangkan pelumasan itu merupakan tindakan menempatkan pelumas antara permukaan yang saling bergeser untuk mengurangi keausan dan friksi. Minyak pelumas merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi melalui proses penyulingan atau destilasi dengan bahan dasar atau base oil yang digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu pelumas mineral, pelumas organik, dan pelumas sintetik. Jadi, pelumas itu merupakan zat kimia yang berupa cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi yang namanya gaya gesek. Zat ini merupakan friksi hasil destilasi minyak bumi yang memiliki suhu antara 105 sampai 135 derajat Celcius. Jadi pelumas terdiri dari 90% minyak dasar atau base oil dan 10% lainnya adalah zat tambahan. Jadi pelumasan itu merupakan metode yang digunakan untuk mengurangi gesekan, keausan, dan panas dari bagian mesin yang bergerak relatif satu terhadap yang lainnya. Pelumas dibuat campuran dari base oil dan aditif. Base oil biasanya berasal dari minyak bumi, namun ada juga pelumas yang berasal bukan dari minyak bumi. Pelumas demikian sering disebut pelumas sintetis. Jadi pelumas sintesis dapat dibuat dari minyak bumi atau minyak nabati. Pada saat ini kita sudah dengan mudah memilih ingin memakai oli sintesis, semi sintetis, ataupun mineral. Nah, kita masuk selanjutnya mengenai bahan dasar pelumas. Nah, bahan dasar pelumas itu terdiri dari 4 golongan. Yang pertama itu bahan yang berasal dari hewan. Bahan berasal dari hewan ini seperti lemak binatang. Pelumas dari hewan ini diperkirakan pelumas yang paling tua umurnya. Contohnya minyak atau lemak ikan, lemak babi, lemak sapi, lemak kambing, dan lain sebagainya. Untuk bahan dasar yang kedua itu adalah bahan dari tumbuh-tumbuhan, seperti minyak sawit, minyak biji kapas. Yang ketiga, ada bahan dasar pelumas dari bahan hasil tambang. Bahan yang lazim digunakan saat ini adalah fraksi pelumas yang berasal dari pengolahan minyak bumi. Bahan ini biasanya disebut minyak mineral dan banyak digunakan karena bahan bakunya murah dan mempunyai banyak kelebihan. Yang keempat itu ada bahan sintetik. Jadi bahan sintetik adalah bahan kimia yang bukan hasil langsung pengolahan minyak bumi. Bahan ini merupakan hasil rekayasa ahli kimia dan ahli pelumas di dalam pembuatan minyak pelumas. Yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam aditif pelumas. Jadi zat aditif pada pelumas atau oli adalah zat yang diformulasikan untuk meningkatkan sifat kimia dan fisika baik dari bahan dasar pelumas, yang menghasilkan peningkatan kinerja pelumas dan memperpanjang umur pakai dari pelumas dan komponen yang terlumasi. Jadi kombinasi berbagai zat aditif dan jumlahnya ditentukan oleh jenis pelumas dan fungsinya. Dan dalam kondisi pengoperasian spesifik seperti suhu, beban, kelembaban, bahan bagian-bagian mesin, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi jumlah aditif yang terkandung dalam suatu pelumas bisa mencapai 30% bergantung pada fungsi dan kegunaan dari pelumas itu sendiri. Nah, selanjutnya jenis zat aditif yang terkandung dalam pelumas atau oli, baik pada mesin ataupun aplikasi lainnya. Pertama adalah zat aditif pengubah gesekan atau friction modifier. Pengubah gesekan atau friction modifier berfungsi untuk mengurangi koefisien gesekan antar permukaan yang terlumasi. Hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit dan efisiensi karena mengurangi energi yang terbuang akibat gesekan. Jadi struktur kristal pada sebagian besar zat aditif pengubah gesekan terdiri dari platelet molekul atau lapisan dengan mudah saling bergeser satu sama lain. Nah, ada zat aditif yang digunakan sebagai pengubah gesekan seperti grafit, molybdenum disulfida, boron nitrit, tungsten disulfida, dan PTFE. Yang kedua itu zat aditif anti-aus atau anti-wear. Jadi berfungsi sebagai mencegah kontak antara logam secara langsung pada bagian-bagian mesin ketika terdapat kerusakan pada film oli.
Penggunaan zat aditif anti-aus pada pelumas menghasilkan masa pakai alat dan komponen yang lebih lama karena ketahanan aus yang lebih tinggi dari komponen. Mekanisme zat aditif anti-aus yaitu zat aditif yang bereaksi dengan logam pada permukaan bagian dan membentuk film atau lapisan yang memungkinkan dapat meluncur di atas permukaan yang bergesekan. Selanjutnya ada zat aditif tekanan ekstrim atau extreme pressure. Jadi zat aditif tekanan ekstrim mencegah kondisi tekanan tinggi yang disebabkan oleh kontak antara logam secara langsung pada bagian komponen yang bekerja di bawah beban tinggi. Jadi mekanisme aditif tekanan ekstrim mirip dengan aditif anti-aus, yaitu zat aditif akan membentuk lapisan pada permukaannya. Jadi lapisan tersebut akan melindungi permukaan suatu komponen dari kontak secara langsung dengan bagian atau komponen lainnya, yang secara langsung mengurangi kausan dan scoring. Yang keempat adalah penghambat karat atau korosi. Jadi inhibitor karat dan korosi pada pelumas merupakan zat aditif yang membentuk lapisan pelindung pada permukaan komponen yang mengurangi laju korosi. Jadi inhibitor juga menyerap pada permukaan logam dan membentuk lapisan film yang melindungi komponen atau mesin dari reaksi dengan oksigen, air, dan zat aktif kimia lainnya. Yang kelima ada antioksidan. Jadi minyak mineral akan bereaksi dengan oksigen dari asam organik pembentuk udara. Produk reaksi oksidasi tersebut akan menyebabkan peningkatan viskositas pada minyak, pembentukan lumpur, korosi logam, dan busa. Antioksidan merupakan zat aditif pada pelumas yang berfungsi menghambat laju oksidasi minyak pada pelumas. Yang keenam, itu ada deterjen merupakan zat aditif pada pelumas yang berfungsi untuk menetralkan asam kuat yang terhadap dalam pelumas. Misalnya asam sulfat dan asam nitrat yang dihasilkan oleh mesin pembakaran internal pada proses pembakaran dan menghilangkan produk netralisasi pada permukaan logam. Dan itu, deterjen juga membentuk lapisan film pada permukaan komponen yang berfungsi untuk mencegah endapan kotoran pada suhu tinggi. Yang ketujuh ada dispersan. Jadi dispersan merupakan zat aditif pada pelumas yang berfungsi menjaga partikel asing tetap berada dalam pelumas dalam bentuk terdispersi. Selanjutnya ada titik ruang depresan atau pour point depresan. Titik tuang adalah kondisi di mana suhu terendah, yaitu pada saat pelumas dapat mengalir. Jadi kristalin yang terbentuk dalam minyak mineral pada suhu rendah akan mengurangi fluiditasnya. Nah, yang kesembilan ada peningkatan indeks viskositas atau viscosity index improvers. Jadi viskositas pelumas akan menurun tajam khususnya pada kondisi suhu yang tinggi. Viskositas rendah pada pelumas akan menyebabkan penurunan kemampuan pelumasan pada oli. Zat aditif peningkat indeks viskositas berfungsi untuk menjaga viskositas pelumas tetap berada pada tingkat yang dapat diterima dan memberikan lapisan oli yang stabil bahkan pada suhu yang tinggi. Jadi zat aditif peningkat viskositas digunakan dalam minyak rangkap yang viskositasnya ditentukan pada suhu yang tinggi dan suhu yang rendah. Yang ke-10 ada antibusa, eresi oli pelumas yang terjadi pada aplikasi tertentu seperti oli mesin dan oli kompresor dapat mengakibatkan pembentukan gelembung udara dan buih-buih pada pelumas. Busa tidak hanya meningkatkan oksidasi pada pelumas, tetapi dapat juga mengurangi efek pelumasan pada oli. Yang ke-11 itu adalah jenis aditif yang lainnya, seperti aditif untuk menjaga viskositas, aditif anti karat atau anti korosi, aditif anti noda, anti denyut, dan aditif anti dengking. Nah, kita masuk ke bagian keempat, yaitu mengenai fungsi pelumas. Untuk fungsi pelumas itu ada 9. Yang pertama kita akan membahas mengenai mengendalikan gesekan. Jadi dalam fungsi pelumas itu pengendalian gesekan itu menurunkan koefisien gesekan permukaan bagian mesin yang bergerak dan saling bergesekan. Jadi kemampuan pelumas menghilangkan panas akan mengendalikan viskositas aktual pelumas. Nah, yang kedua itu ada mengendalikan kausan. Kausan abrasif bisa disebabkan oleh partikel padat yang masuk ke lokasi pelumas itu berada. Nah, selanjutnya ada pengendalian kausan partikel padat tidak saja sebagai penyebab kausan pada permukaan logam, tetapi juga berfungsi sebagai kontaminan. Kausan karena korosi umumnya disebabkan oleh produk oksidasi pelumas. Kausan disebabkan oleh terjadinya kontak antara logam dengan logam yang merupakan hasil rusaknya selaput pelumas. Yang ketiga itu ada fungsi pelumas untuk mengisolasi listrik. Jadi pelumas digunakan sebagai isolasi listrik. Hal ini digunakan sebagai dalam transformator atau pada alat penghubung dan pembagi listrik. Jadi pelumas atau minyak isolator listrik yang ideal adalah jenis yang tidak kental dan memiliki titik nyala tidak lebih rendah dari 300 Fahrenheit. Yang keempat ada mutu sekat.
Pembentukan sekat termasuk fungsi khusus pelumas yang lebih efektif mengendalikan korosi. Yang kelima, memindahkan tenaga. Jadi dalam penggunaan fluida dalam sistem hidrolik itu terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama itu memindahkan tenaga dengan minimal kerugian, melumasi bagian-bagian yang bergerak, melindungi bagian-bagian logam dari timbulnya korosi. Yang keenam itu menghilangkan kotoran. Jadi fungsi melumas dalam menghilangkan kotoran digunakan aditif dispersan untuk mendispers atau melumatkan lumpur dan membawanya dari kalter ke filter yang dirancang untuk menapis partikel padat yang dapat menimbulkan keausan. Fungsi yang ketujuh yaitu mengendalikan suhu. Yang penting dari fungsi pelumas, suhu yang dicapai dalam sistem yang dilumasi hasil langsung dari kerja yang dilakukan untuk menggerakkan bagian mesin relatif terhadap yang lain dan suhu lingkungannya. Pada saat kontak antara logam dan logam, panas yang sangat tinggi akan timbul dan suhu permukaan logamnya akan mencapai suhu titik leburnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedelapan itu adalah fungsi mengendalikan korosi. Jadi tingkat perlindungan korosi yang diberikan tergantung pada lingkungan di tempat permukaan logam yang dilumasi itu bekerja. Yang kesembilan itu fungsi terakhir, fungsi meredam kejutan yang dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu memindahkan tenaga mekanik ke tenaga fluida seperti dalam peredam kejut otomotif dan perubahan viskositas terhadap tekanan. Kita masuk bagian kelima yaitu pelumas mesin otomotif. Jadi ada 2 kode internasional yang dipakai untuk mengetahui tentang oli mesin. Yakni ada angka kentalan yang ditandai dengan SAE atau Society of Automotive Engineers dan keguguran berdasarkan API atau American Petroleum Institute. Viskositas pelumas ditandai dengan tulisan yang ada di produk bahan pelumas seperti SAE 40, 30, 20 atau dalam rentang 20 sampai 40 atau dalam rentang 20 sampai 50. Jadi SAE itu merupakan badan internasional yang diindeks yang kekentalannya dipakai berdasarkan internasional. Jadi untuk oli mesin kendaraan pada umumnya, angka indeks kekentalan itu biasanya diikuti huruf W, yang berarti penggunaan sampai minus 20 derajat Celcius. Jadi besaran viskositas tergantung pada suhu atau temperatur lingkungannya. Viskositas turun jika suhu naik ataupun sebaliknya. Nah, di samping klasifikasi viskositas, pelumas mesin ini juga diklasifikasikan dalam kinerjanya atau performance-nya. Klasifikasi API bekerja sama dengan American Society for Testing and Material atau ASTM dari Amerika. Pengklasifikasian ini dilakukan karena klasifikasi pelumas menurut viskositasnya tidak cukup. Karena dengan peningkatan teknologi, mesin otomotif memberikan pengaruh tempat berat kondisi kerja yang harus dilayani pelumas. Klasifikasi API terbagi menjadi 2, yaitu untuk penggunaan mesin bensin atau gas olin engine ataupun klasifikasi API untuk mesin diesel atau diesel engine. Ya, yang keenam itu ada gemuk pelumas atau grace. Jadi grace merupakan jenis pelumas yang memiliki sifat semi padat. Ini terbuat dari minyak pelumas cair yang dicampur dengan padatan yang disebut dengan thickener atau pengental. Jadi thickener memberikan grace tekstur semi padat yang memungkinkannya untuk melekat pada permukaan yang memerlukan pelumasan. Nah, jadi kode kekentalannya itu tergantung dari gemuk pelumas yang digunakannya. Nah, GRACE berdasarkan tujuan pemakaian terbagi menjadi 3, yaitu GRACE untuk industri otomotif, sistem transportasi, dan industri non-otomotif seperti pertanian dan pangan. Pemakaian GRACE untuk masing-masing tujuan ini dibedakan oleh sifat dan karakteristik GRACE. Sifat yang penting dari GRACE dalam penggunaannya sebagai bahan pelumas dilihat dari ciri alirannya, tekstur dan struktur, stabilitas oksidasi, dan pelelehan selama penyimpanan gemuk. Jadi grease merupakan bagian yang terpenting dalam mencegah kekaratan pada bagian mesin. Nah, grease memiliki keunggulannya 3 dan kelemahannya itu ada 4. Keunggulannya yang pertama itu dia bisa bertahan lama karena grease tidak dapat mengalir ataupun menyebar. Mempunyai sifat merapatkan yang bagus, sehingga air, gas, kotoran, dan lain-lain tidak dapat menempel pada benda-benda yang dilumasi grease. Selanjutnya ada mempunyai daya tahan terhadap beban yang tinggi. Nah, kelemahan grease sendiri dia lebih sulit untuk melakukan pengisian dan penggantian, mempunyai tahanan gerak yang besar, kemampuan mendinginkan yang rendah sehingga grease cepat dapat panas, membersihkan kotoran-kotoran yang terlanjur menempel. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita masuk ke dalam pengolahan pelumas bekas. Jadi dalam pengolahan pelumas bekas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada acid clay treatment, yang merupakan suatu metode pengolahan yang digunakan pada minyak pelumas bekas dengan menggunakan penambahan asam
dan lempung di dalam prosesnya. Yang kedua itu ada elektrokoagulasi, yang merupakan upaya untuk mengurangi dan menurunkan senyawa logam yang terdapat dalam pelumas bekas atau limbah cair dengan menggunakan yang dialirkan aliran listrik searah atau DC agar logam yang tidak diinginkan menggumpal dan menempel pada kutub negatif. Pengolahan pelumas yang ketiga itu ada ekstraksi, yang merupakan suatu cara untuk memisahkan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan cairan atau pelarut yang mempunyai daya melarutkan zat tersebut. Sedangkan zat lain tidak ikut larut. Dalam ekstraksi pelarut, campuran dua komponen diolah dengan suatu pelarut yang lebih banyak, melarutkan komponen di dalam campuran itu sendiri. Yang terakhir itu adalah pirolisis. Jadi pengolahan minyak pelumas bekas secara pirolisis merupakan salah satu metode untuk mendaur ulang minyak pelumas bekas menjadi produk yang lebih bermanfaat. Jadi proses ini melibatkan pemanasan minyak pelumas bekas pada suhu tinggi, sekitar 300 sampai 700 derajat Celcius dalam lingkungan dengan sedikit ataupun tanpa oksigen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi pelumasan, pengertian dan ciri-cirinya, bagaimana penggunaannya, dan apa kelebihan dan kekurangannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.